Panji Pragiwaksono sedang mendalami Islam ya. Dan yuk kita lihat videonya tentang sejarah bagaimana dia mendekati Islamnya. Momen kayak gini tuh dalam hidup tuh muncul berkali-kali. Benar. Muncul berkali-kali. Ini salah satu yang pertama kali adalah waktu dikasih buku sama ayah yang nggak pernah sholat. Buku apa, Mas? Bukunya Mujizat Al-Quran. Yang nulis? Quraisy Shihab. Oke. Itu Quraisy Shihab, Mujizat Al-Quran. Itu buku pertama tentang agama. Waktu itu sih sejujurnya, kenapa ini orang ngasih buku Mujizat Al-Quran lagi? Ya. Karena ini orang sholat juga nggak pernah. Ya. Pakai sarung sering. Jadi terus waktu itu baca buku ini, terus itu sampai dengan hari ini meniadakan keraguan Allah itu ada atau enggak. Ya. Fix waktu itu lah. Fix itu. Karena waktu itu saya menganggap diri saya saya nggak gitu ngerti ateis mana, agnostik mana, tapi saat itu saya nggak percaya ada Tuhan, nggak percaya perlu punya agama pada masa itu. Ketika dikasih buku itu, saya ngerasa ini sih fix, apapun keraguan gua akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hilang tuh. Hilang. Terus masuk lagi periode di mana saya dikelilingin sama orang-orang yang selalu rajin ke pengajian dan kajian segala macam dan ikut beberapa, tapi terus nggak nempel gitu, nggak lekat gitu. Terus lepas. Terus ada lagi, dan ini terdokumentasi di vlog. Tahun 2022 adalah tahun kembali rajin banget sholat. Nggak ngaji sih, tapi rajin banget sholat. Karena itulah kali pertama, 2023 awal. Itulah kali pertama keluarga ini melewati Ramadan di Amerika Serikat. Ya, aku dengar ceritanya tuh. Iya, sehingga jadi sholat lagi, terus jadi anak-anak nanya, jadi mesti belajar, jadi mesti cerita. Jadi ada proses di mana setiap hari setelah sholat maghrib dan kadang setelah sholat isya ada kayak transfer ilmu yang sebenarnya nyampe ke saya juga baru semalam sebelumnya. Baru aja diterima, dioper. Tapi terus abis itu lepas lagi, Ustaz. Nah, jadi ketika ini dijalankan, ada kekhawatiran ini tuh nggak melekat gitu, sehingga yang dicari dalam obrolan ini tuh gue butuh insentif apa lagi nih untuk bisa lebih walaupun intensitas sadarnya intensitas yang bener loh itu makin lama makin tinggi, makin kuat, dan mungkin ada hubungannya karena semakin berusia juga. Di kematian sudah mengintip di ujung sana gitu. Dan terlebih karena nanti saya cerita di off cam deh, terlebih karena saya sadar betul bahwa saya gagal lah menjadi imam yang baik untuk anak-anak itu. Jadi kita semua ini ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita tidak boleh menjudge seseorang karena semuanya tentang hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Panji pun sedang mendalami agama Islam, dan Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, man yashrah sadrahu lil Islam yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin mempelajari Islam, artinya dirinya terbuka untuk mempelajari Islam, maka Allah akan membimbingnya, akan memudahkan untuk mendapat kebenaran dalam Islam. Semoga kita terjaga Islam kita, iman kita, dan kita mati pun akan membawa iman Islam dan selesai hakul adam, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wajah yang berseri-seri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panji hijrah gitu aja sih. Bang, bener ya. Menurut lo Islam ini gimana? Rasa penasaran ada? Materi stand up gue tuh banyak tentang Islam. Ada surat Al-Kahfi gue bahas di situ, Nuaiman gue bahas juga di situ. Banyak. Islami banget gue nih. Ini keyakinan gue. Gue ngerasa orang tuh suka mengelompokkan sejumlah spektrum warna tuh dalam satu kelompok. Ini begini semua. Seakan-akan semua orang yang jenggotnya seperti itu adalah orang yang sama yang waktu itu ngebom JW Marriott dan Ritz-Carlton
Kalimantan gitu atau Bali dan segala macam. Padahal kan beda-beda gitu. Opini satu orang Islam dianggap opini seluruh orang Islam. Waktu itu sempat ada yang viral. Ada sebuah pesantren atau madrasah, mereka lagi upacara 17 Agustus. Tapi itu semua perempuannya tuh cadar. Gitu orang-orang pada bilang, "Ih, ngapain cadar-cadar NKRI gitu? Kalau cadar ya Quran aja gitu lah." Gimana ceritanya? Emang lu nggak bisa jadi orang Islam yang juga cinta Indonesia? Bisa dong. Masa Islam harus ditabrakin sama Pancasila? Masa ketika gue pro Islam berarti gue nggak setuju Pancasila? Atau sebaliknya gue pro Pancasila berarti gue nggak Islam? Kan nggak juga. Nah yang kayak gini-gini tuh masih banyak tabrak-tabrakannya. Salah satu kendala gue dalam belajar Islam adalah gue bingung mesti belajar ke siapa. Gue mau belajar ke sini. Kan suka ada kajian-kajian tuh. Iya, tahu. Ntar gue dikasih tahu, "Bro, jangan kayak yang itu." Kenapa? Sesat itu. Lu biasanya sama siapa? Sama yang ini aja, bro. Ditanya sama temen gue, "Ngapain? Mau ke kajian ini?" "Bro, jangan yang itu, bro. Itu Syiah, bro." Gitu. Setiap kali kemana tuh selalu kok ada salahnya. Terus kemana nih gue mesti bertanya. Akhirnya gue belajar tentang Islam memang dari apa yang gue baca sendiri, apa yang gue obrolin dengan teman-teman gue, apa yang gue alamin secara langsung. Yang terjadi dengan diri gue hari ini tuh langsung divonis seakan-akan gue orang salah gitu. Karena menurut gue nih gue belum barang jadi. Sekarang mungkin gue jarang sholat, tapi kan lo nggak tahu gue 3 betul. atau mungkin 10 tahun lagi gue kayak gimana. Terus gue cerita soal Nuaiman, sahabat Rasulullah yang pada zamannya dulu mabuk. Jadi terus gue bilang, kalau emang lu belajar agama kenapa lu kemudian kayak gitu banget ke gue di saat Rasulullah ngasih kesempatan gitu. Pada akhirnya kan Nuaiman kan juga menyembah Allah Subhanahu wa taala, Masuk Islam. ya, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau Rasulullah aja nyontohin seperti itu, kenapa lu kemudian nggak ngasih gue kesempatan untuk bertumbuh? Bro, gue nih lagi berproses. Kalau lu ngeliat gue udah mulai jalan ke arah situ, pelan-pelan lah, kasihlah gue waktu gitu. Jadi santai aja menyikapi gue gitu. Wah, Masya Allah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Khalifah Filardi dengan klik langganan, lalu suka, komentar, dan bagikan ke teman-temanmu.